setelah TK, PAUD ya, kemudian SD, SMP sampai SMA. Ya, jadi ini yang saya kira akan terintegrasi juga dengan program Mumtaz itu ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi anak-anak kita yang akan memasuki usia sekolah dasar atau pendidikan dasar ya, SD, ya usia yang dipersyaratkan itu betul-betul harus matang dalam artian memenuhi syarat. Ya, usianya berapa? Ya itu 7 sampai 12 tahun. Ya, jadi ada orang tua kadang-kadang baru 5 tahun anak ini paksakan, itu kasihan sekali. Ya, saya kira secara psikologi itu ya kurang lebih bagus dibawa ke ranah yang lebih rendah lagi tadi PAUD untuk biarkanlah mereka bermain sambil belajar di situ. Iya. Jadi ini memang sangat ketat karena apa? Sistem kita di Dapodik ini atau EMIS ya, kalau di Departemen Pendidikan itu ada sistem yang disebut dengan Dapodik, data pokok pendidikan dasar ya. Kemudian kalau di Departemen Agama itu namanya EMIS. Ini memang sangat selektif untuk menerima itu. Ya, jadi kalau ada usia yang di bawah 6 tahun untuk masuk SD, ini betul-betul baru bisa kita katakan oke, ya. Kalau mendapatkan surat keterangan dari psikolog bahwa ini memiliki bakat dan minat yang betul-betul berbeda dengan anak yang lain. Ya, jadi kalau 6 tahun ya boleh, tapi itu tadi syaratnya harus ada itu surat keterangan. Nah, bagaimana kalau tidak ada surat keterangan dari psikolog? Ya bisa saja kita ambilkan surat keterangan dari dewan guru di sekolah bersangkutan. Ya, yang memberikan rekomendasi ya. Ya, bahwa ini memang sudah layak atau bisa masuk di ya. Nah, sekarang ini di sistem pendidikan kita memang untuk masuk ke pendidikan dasar atau SD itu PAUD itu belum menjadi syarat ini ya, jadi belum, tapi mungkin ke depan ya Kementerian Pendidikan sudah menjadikan salah satu syarat ya bahwa untuk masuk di sekolah dasar itu harus melalui jenjang PAUD. Ya, sebab apa ini arahnya kayak nampaknya sudah mulai ke sana karena apa? Ya, sejak anak-anak kita berada di usia PAUD ya, mereka itu sudah diberikan yang namanya nomor induk sekolah nasional. Jadi sudah terbit betul itu. Ada. Jadi ketika orang tua mendaftarkan anaknya di sekolah, itu sudah betul-betul nampak bahwa anak ini pernah sekolah di pendidikan anak usia dini TK. Ya, dan bisa dibandingkan anak-anak kita yang belum pernah mencicipi pendidikan di PAUD ini, itu tidak akan punya. Ya, sehingga agak kesulitan nantinya biasanya di sekolah-sekolah yang akan yang ditempati untuk masuk kembali di SD itu, dia akan bertanya, ya ini dari sekolah mana Bu? Nah, gitu ya. Jadi ini perlu diperhatikan oleh para orang tua. Nah, kemudian untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi SMP, jadi usia itu memang dibatasi juga. Itu maksimal usia 13 sampai 15. Ya, jadi 13 15 maksimalnya 17. Ya, maksimal 17 karena apa? Karena ini kalau sudah lewat dari 17, ya biasanya sistem itu akan menolak. Ya, sistem kita di Dapodik yang begitu itu, ya. Jadi usianya kalau sudah lulus SD 12 tahun, ya kita sangat harapkan orang tua ini untuk melanjutkan, ya supaya tidak terjadi terjadinya penurunan angka partisipasi kasar dari anak kita yang ingin melanjutkan. Jadi ini masih banyak, kasihan ini. Masih banyak anak-anak kita yang belum bisa mengecap pendidikan dasar dan menengah karena keterbatasan dari sisi biaya. Nah, oleh karenanya alhamdulillah di media massa kemarin saya sempat baca nih Pak Topan ya, itu dana desa katanya sudah bisa digunakan untuk membantu. Jadi saya kira support dari pemerintah juga ini. Dana desa bisa digunakan untuk membayar SPP-nya anak-anak, bisa untuk membeli ATK yang dibutuhkan, misalnya buku, kemudian pulpen, tas dan sebagainya, bahkan transportasi. Nah, sampai transportasi. Nah, saya kira ini sangat membantu kita ya para orang tua untuk betul-betul tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak menyekolahkan anak. Ya, karena bagi mereka yang berada di desa, bagi mereka yang berada di tempat-tempat yang memang di daerah tersebut dikucurkan dana desa dari pemerintah, maka silakan untuk mengusulkan. Jadi ini sudah sudah dituangkan ya. Jadi baru kemarin kami baca di koran itu, ya, ini betul-betul bisa dimanfaatkan. Nah, sekarang sudah mulai masuk di bulan akhir Desember yang mau masuk di Januari.
Nah, ini saya kira bisa dimanfaatkan oleh para orang tua yang berada di tempat-tempat yang lain juga. Nah, kemudian untuk SMA, jadi tadi selain usia, kemudian menyerahkan kartu keluarga juga, surat keterangan bahwa sekarang ini sudah berada di kelas 6 akhir. Ya, karena di Januari otomatis dong ya, belum ada yang namanya ujian kan, belum. Ya, anak-anak kita ini belum ujian, nanti di Juni atau Juli baru ijazahnya itu keluar. Ya, tapi sekarang ini yang dibutuhkan dulu adalah ada surat keterangan dari sekolah yang menyebutkan bahwa anak tersebut ya sudah berada atau masih berada di kelas akhir dari pendidikan dasar. Iya. Nah, sekarang untuk SMA-nya usia itu paling tinggi, jadi ini memang dibatasi juga ya 21 tahun. Iya, jadi jangan sampai lewat dari itu. Karena apa? Karena ini juga memang akan tertolak dari sistem kita. Iya, jadi memang sekarang by sistem semua ini. Iya, jadi seperti yang Pak Topan tadi katakan bahwa kalau kita mau mendaftar ya mau tidak mau ini sekarang kita digiring betul ini. Nah, sekarang bagaimana memberikan edukasi? Ya, edukasi kepada masyarakat ya supaya betul-betul di era yang seperti sekarang, di era pandemi ini, kita jangan coba-coba untuk melakukan eksperimen lah. Artinya kita datang ya, kemudian berkerumun ya, pulang tiba-tiba badan bawa oleh virus gitu ya. Iya, nah ini saya kira ini kurang pas, sehingga memang membutuhkan edukasi. Nah, oleh karenanya ya di website sekolah kita ini, jadi di sekolah-sekolah kita ini juga ada website yang bisa dikunjungi ya, dimulai dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi STIBA ini kita punya. Ya, kalau STIBA kan nanti memang di September ya masuknya, jadi kita ini lebih awal ya karena harus mempersiapkan ya, memprepare semuanya. Nah, sekarang bagaimana dengan tahap pelaksanaannya? Ya, jadi pelaksanaan dari penerimaan PPDB itu sendiri adalah sebenarnya kita menggunakan dua sistem sih. Ya, pertama untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada orang tua ya, dari sistem luring ya, di luar jaringan, kemudian dalam jaringan ya. Jadi kalau kita dalam sistem daring, dalam jaringan, maka gunakan online. Tetapi tentu kan ada juga ini yang agak kesulitan, terutama orang tua yang belum terlalu akrab ya, belum terbiasa dengan menggunakan IT. Boleh datang ke sekolah, tetapi ini harus diperhatikan betul. Ya, jangan sampai datang berombongan ya, kemudian berkumpul di satu tempat lagi, kemudian membuat satu kerumunan. Ini kita tidak inginkan. Nah, karenanya sebelum datang ke sekolah ini harus ditelepon dulu. Ya, berikan kabar dulu bahwa kami akan datang untuk minta bagaimana diarahkan untuk pengisian formulirnya ya di sistem Mumtaz ini, sehingga betul-betul orang tua tersebut merasa bahwa anaknya itu sudah terdaftar. Iya, jadi sudah terdaftar. Ya, karena apa? Ini akan banyak tahap-tahapannya ini Pak Topan. Ya, akan ada tahap seleksi administrasi diperiksa oleh panitia. Ya, jadi panitia akan melihat apakah syarat-syarat yang dibutuhkan untuk masuk di sekolah tersebut betul-betul ini sudah terpenuhi atau tidak. Misalnya tadi belum diupload KK-nya. Ini KK penting ya. Saya sudah sampaikan dari awal bahwa ini berhubungan dengan atau berkaitan dengan nomor induk kependudukan. Ya, jadi saya yakin orang tua itu mesti kalau sudah punya ya, ada di situ tertulis itu nama anak-anaknya yang akan masuk sekolah, itu akan sangat dibutuhkan. Nah, ini yang perlu ini. Kemudian mungkin diminta juga untuk mengupload foto. Ya, jadi ada foto ukuran 3x4. Ya, kemudian apalagi fotokopi rapor mungkin juga ada yang minta seperti itu. Nah, kemudian setelah selesai, artinya sudah masuk dalam sistem Mumtaz ya. Kemudian ada waktu untuk seleksinya. Ya, jadi seleksinya sebenarnya bukan untuk apa-apa ya, tapi untuk melihat kemampuan anak didik kita ini. Oh, ternyata ini si A ini dari sisi ininya agak kurang. Nah, ini perlu mendapat perhatian. Jadi kita dari awal sudah memetakan. Kita sudah petakan anak-anak kita ya, di mana kemampuannya dari sisi intelektualnya juga sudah kita bisa tahu. Nah, kemudian setelah itu akan ada wawancara dengan orang tua. Ini wawancara sangat penting karena apa? Karena kita ingin bahwa orang tua itu terlibat dengan anak-anaknya.
Jangan sampai ini cuma diserahkan begitu saja seperti panti asuhan, ya udah. Yang penting saya serahkan anak saya, silakan Bapak guru dan Ibu guru yang memprospek. Nah, ini kita tidak ingin seperti itu. Karenanya ada surat-surat yang ada pernyataan ya yang harus ditandatangani oleh orang tua yang menyatakan bahwa siap untuk bersama-sama dengan guru dan para kepala sekolah yang ada di sekolah ini untuk membina anak kita secara simultan. Ya, jadi misalnya saja ini ya tiap bulan ada yang namanya pengajian. Ya, ada pengajian orang tua yang dihadiri oleh orang tua. Ya kan? Nah, ini sifatnya wajib. Bahkan kita sudah menyampaikan bahwa kalau sempat sampai 3 kali ya 3 kali tidak hadir dalam pengajian ini ya, karena ini kan bukan untuk kami sendiri. Ini untuk anak dan orang tua beserta guru-guru supaya terjalin komunikasi. Ya, ini sangat penting ini karena kalau tidak terjadi itu ya orang tua mungkin tidak paham atau tidak mengetahui sampai di mana perkembangan anak saya ini. Datang ke sekolah habis pengajian ketemu dengan wali kelasnya, ketemu dengan gurunya kan begitu. Nah, sehingga ini saya kira sangat penting untuk dipahami oleh para orang tua sehingga betul-betul ketika anak-anak mereka ini sudah masuk ke sekolah-sekolah Wahda ya, kita akan memberikanlah yang terbaik bagi anak kita ya, mulai dari proses pembelajarannya, kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun karakter ya, karena ini banyak-banyak pelatihan ya karakter building-nya anak. Dan yang terpenting bahwa ya ketika mereka masuk ya, yang pertama sekali kita perhatikan ini adalah atau yang diberikan kepada mereka adalah tentang bagaimana adab akhlak ya. Di misalnya ketika ketemu dengan teman sebaya mengucapkan salam ya, kemudian dengan guru ya, kemudian dengan siapa saja yang berada di sekolah. Nah, ini budaya-budaya seperti ini harus kita tumbuh dan kembangkan. Ya, jangan sampai ketika berada di sekolah seperti itu, tetapi ketika masuk ke rumah sudah berubah lagi. Iya, ini yang kita tidak inginkan. Nah, saya kira ini yang yang paling penting ya untuk para orang tua ketahui. Dan tentu saja dengan pihak Muamalat Mumtaz ini alhamdulillah ya banyak sekali fasilitas-fasilitas yang yang terdapat dari fitur itu, sehingga mungkin Pak Tovan bisa menjelaskan itu apa saja sih? Ya, apa saja itu yang ada di Mumtaz itu? Apakah ada memang bagaimana mengetahui perkembangan akademiknya anak-anak? Ya, kemudian kalau di pondok pesantren bagaimana mereka bisa mengetahui, orang tua ini mengetahui sampai di mana dia punya hafalan? Ya, progres hafalannya itu seperti apa? Nah, ini kita penting karena apa? Supaya orang tua juga bisa secara langsung mengetahui meskipun berada di rumah, tapi itu bisa langsung dipantau. Ya, termasuk mungkin dari sisi pembayaran ya, mungkin ada tunggakan yang orang tua ingin mengecek. Nah, saya kira itu lebih mudah. Nah, itu Pak Tovan mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi. Ya, terima kasih banyak. Salam. Ya. Jadi saya jelaskan sedikit ya, pemirsa Mata TV dimanapun berada. Jadi betul sekali disampaikan oleh Ustaz Salam bahwa dulu zaman saya sekolah Ustaz selalu dapat merah, mungkin karena gurunya tidak punya tinta hitam. Jadi saya sebelum sampai di rumah karena merah ini hasil ujiannya itu saya robek di tengah jalan. Takut sama orang tua ya? Takut sama orang tua. Dan sambil makan es lilin. Nah, itu jajannya tidak sehat. Masya Allah. Jajan apapun yang saya lewati di jalan. Sementara dengan Mumtaz ini yang pertama itu sudah tidak terjadi, Ustaz. Betul. Karena sudah ada aplikasi yang ada nanti di di download di handphone atau di laptopnya orang tua siswa, sehingga sekalipun orang tua menyekolahkan anaknya full day di luar, tapi dia merasa anaknya itu tetap dekat. Kenapa? Karena Ustaz nanti semuanya akan kelihatan. Masya Allah. Ya. Nilai itu tidak perlu lagi tanya dapat berapa hari ini. Ya. Tidak perlu karena langsung kelihatan. Terus sampai jajan-jajannya Ustaz. Jadi pada saat sekolah wadah sudah menyiapkan dan secara utuh ini Mumtaz ini sudah terimplementasi, maka jajan anak kita pun itu bisa dipantau Ustaz. Sehingga kelihatan, nah ini makannya micin terus setiap hari misalnya. Iya. Seperti itu Ustaz. Dan hafalan tentu ya Ustaz ya. Jadi saya juga kemana-mana di sini kebetulan anak wahda juga. Jadi hafalannya saya malah iri. Bisa dia yang saya dorong imam Ustaz pada saat sholat itu karena lebih bagus. Jadi kalau kita baca terikul pada saat maghrib Ustaz, dia tarik dia baca. Itu saya bilang wah ini anak wahda ini. Dan itu orang tua bisa monitor Ustaz. Jadi
ada dalam tas ini Bapak Ibu Tata semuanya, Bunda, Ayah Bunda, bahwa di sini kita bisa melihat bagaimana perkembangan pendidikan. Baik, bisa dipantau ya secara real time. Real time online, karena apapun yang di-upload oleh sekolah itu langsung akan pop up kelihatan di orang tua. Baik itu hadirnya. Anaknya diantarkan misalnya pakai kendaraan, Ustaz. Dia kan tidak melihat, Ustaz, apakah anaknya sampai di sekolah. Tapi begitu sampai di sekolah, baik menggunakan tap card-nya atau cashless-nya karena nanti akan menggunakan itu, ataupun berdasarkan gurunya atau walasnya. Itu nanti begitu centang hadir, maka orang tua akan langsung melihat bahwa anak saya alhamdulillah sudah ada di sekolah. Sehingga baik bapak maupun ibu yang kerja itu sudah tidak khawatir lagi anaknya berada di mana, karena sudah jelas. Bahkan bukan cuma masuk dan keluarnya, Ustaz, tapi per pelajaran itu, per kelas itu nanti akan kelihatan semua bahwa anak saya mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir. Yang kedua, kalau di pesantren, maka di situ sampai sholat tahajud dan duhanya, Senin Kamisnya puasanya, itu akan diketahui oleh orang tua. Masya Allah. Semuanya, Ustaz. Jadi orang anaknya dan langsung berdoa, ya Allah, aku sering berada di sekitar anaknya tersebut. Sehingga benar yang disampaikan Ustaz tadi, di dalam implementasi juga Mumtaz ini itu juga ada kolom chat dengan walas, sehingga betul-betul akan ada interaksi juga daring, di mana sekarang ya kita tatap muka itu kan dibatasi ya, Ustaz. Tapi dengan room chat itu maka disitulah bisa terjadi komunikasi yang harmonis antara guru, orang tua, sehingga anak ini merasa bahwa saya tidak bisa main-main sekolah ini karena orang tua saya dan guru saya itu sudah sangat-sangat bekerja sama seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Sudah harmonis ya. Jadi Bapak Ibu, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak menyekolahkan anak Bapak Ibu di sekolah di bawah YPWI ya, Ustaz ya. Karena seluruh yang dibutuhkan zaman now ini, Ustaz, itu ada di sini. Kenapa? Kerjasamanya dengan Bank Muamalat jelas, dan sistem Mumtaz ini sudah sangat mumtaz untuk dari awal sampai akhirnya. Dan yang paling penting, Bapak Ibu, biasanya Ustaz, pada saat kita melakukan pembayaran, itu dikenakan biaya virtual account. Karena Bapak Ibu pada saat mendaftarkan dan sudah diterima untuk mendaftar, maka setiap anak atau santri sudah memiliki virtual account number. Jadi nomor virtual account-nya sendiri-sendiri, masing-masing. Dan itu hanya 1 sampai selesai sekolah. Sehingga pada saat orang tua membayarkan tidak mungkin salah orang. Dan Bapak Ibu, karena kita begitu supportnya, Bank Muamalat sudah sangat support dengan sistem pendidikan yang ada, tapi untuk pendidikan Islam Ustaz, maka biaya virtual account yang biasanya di bank lain biasa terapkan 2.000 atau 3.000, itu kita afrikan, Ustaz. Jadi pada saat orang tua sudah memiliki Bank Muamalat dan transfernya dari rekening Bank Muamalat dengan virtual account anaknya, maka tidak ada lagi biaya yang terpotong. Nah, kecuali memang menggunakan bank lain, karena kita juga mau sistem Mumtaz ini, Ustaz, menerima dari bank lain juga, sehingga memudahkan, Ustaz. Ya, artinya ada transfer dari bank itu, ada biaya administrasi. Betul, ada biaya administrasi yang 6.500 itu kan kita sudah tidak, bukan di luar itu sudah di luar di akun kami. Di luar ininya Bank Muamalat lah. Betul, tapi kalau yang virtual account yang dari kami itu kita free-kan, Ustaz, untuk mendukung dan supaya semuanya lebih dipermudah. Karena 2.000 kali sering kali selalu, Ustaz. Iya, betul. Seperti itu, Ustaz, mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi selain yang disampaikan tadi Pak Topan, kita di Wahda ini juga dari sisi sosial ya, kita memberikan bantuan juga kepada orang-orang yang tidak mampu. Jadi ada memang di sekitar sekolah-sekolah kita ya, misalnya yang ada di Makassar, kemudian yang ada di Anak Banua, kemudian yang ada di Cibinong, dan tentu saja di Depok, Una Barat, dan Bima, ya. Nah, itu ketika ada orang tua yang sangat ingin sekali menyekolahkan anaknya di Wahda Islamiyah dan sudah punya hafalan. Nah, ini tentu kita akan memfasilitasi mereka. Dan alhamdulillah kita bisa lihat di antara mereka yang sekarang ini sudah mengenyam pendidikan yang ada di sekolah-sekolah kita, ya saya bisa berikan contoh ya yang ada di Cibinong Bogor. Ya sekarang ini alhamdulillah ada orang tua asuh yang membantu juga itu. Ini sudah hampir selesai hafalannya.
Ya, meskipun kita ini sebenarnya bukan pondok ya, tetapi dia adalah sekolah berasrama. Ya, karena nama sekolah kita itu memang SMP dan SMA Al-Quran Wahda Islamiyah Cibinong Bogor. Nah, saya kira ini dari sosial, tetapi yang paling menarik juga dengan kerjasama kita dengan Pak Muammar ini, alhamdulillah, ya tahun lalu itu ada 10 orang dari siswa kami itu yang mendapatkan beasiswa dari Bamu Amal. Jadi itu 1 juta per bulan itu selama 6 bulan. Nah, ini sudah dinikmati ya, mereka tentu bisa membayar SPP mereka, kemudian sisanya itu bisa digunakan untuk untuk keperluan sehari-hari ya. Jadi saya kira bagus sekali, dan inilah salah satu usaha-usaha yang kita bisa lakukan untuk membantu saudara-saudara kita. Ya, jadi banyak di antara saudara-saudara kita juga yang yang dari sisi keuangan atau dari sisi ekonomi kesulitan ya. Ini kita insya Allah bisa membantu. Jadi bukan hanya dari sisi itu, tapi kerjasama kita juga dengan lembaga-lembaga yang lain, misalnya dengan Wahda Islamiyah Zakat, Wahda Inspirasi Zakat, WIS atau iya, itu juga bisa mereka membackup itu. Nah, sehingga kita tidak ada lagi akan mendengar bahwa ada anak-anak Muslim yang ada di seluruh Indonesia ini terkendala biaya sehingga tidak bisa sekolah. Kita tidak ingin lagi seperti itu. Dan kalau ada yang seperti itu, insya Allah bolehlah menghubungi kami. Dan ini saya bisa sampaikan bahwa tahun lalu ini ada anak-anak kita yang berasal dari Bengkulu ya. Sekarang sudah ada alhamdulillah di Cibinong. Kemudian ada yang dari Tanjung Pinang, sekarang ada di Banua Wajo. Ini kita berikan full beasiswa. Jadi mereka memang tidak membayar lagi, mulai dari uang makan, kemudian uang SPP-nya, ya, kemudian dilondrikan juga. Ya, ini salah satu bentuk kepedulian kita ini untuk membantu pemerintah dari sisi bagaimana agar anak-anak kita ini betul-betul tidak ada yang putus sekolah. Ya, sebab kapan dia putus sekolah ya arahnya mesti sudah jelas lah. Ya, kalau bukan ke jalanan ya kan, narkoba, kemudian apalagi ya ngebut-ngebut di jalan. Betul. Nah, ini yang kita tidak inginkan, apalagi kita ini adalah lembaga dakwah yang mengajak kepada semua umat ini untuk betul-betul bisa bagaimana melaksanakan agama kita ini dengan konsekuen. Kita juga beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini saya kira yang sangat penting bagi para orang tua untuk mengetahui bahwa alhamdulillah ya, Wahda Islamiyah yang sekarang yang sudah berdiri di 206 kabupaten kota ya, kalau DPW-nya itu sudah wujud di seluruh Indonesia lah. Mulai dari Aceh sampai Papua itu sudah. Betul. Nah, sekarang ini sudah ada 206 lagi ya, kemarin baru dikukuhkan lagi 6 DPD kalau nggak salah di daerah Jaranten itu, Jawa Barat, Banten dan Tangerang. Ya, jadi ada di Tangerang, ada di di Ciamis, di Pangandaran, ya, ini semua di Cimahi, ya, ini semua sudah dikukuhkan, dan ini menjadi tantangan bagi kami, ya, mewujudkan lembaga pendidikan yang betul-betul diminati oleh masyarakat, ya, ini butuh kerja keras, ya, bukan cuma sekedar semangat, tetapi butuh keyakinan yang kuat bahwa insya Allah kita akan menuju ke sana, ya, sebagaimana saudara-saudara kita juga yang sudah mengelola lebih dari 100 tahun ya lembaga pendidikan, ya, ini saya kira seperti itu juga. Ya, dan tentu saja kurikulum yang kita gunakan ini adalah ya kurikulum yang berbasis keislaman. Jadi di dalamnya ada hafalan Al-Qur'an, kemudian ada hadis, ya, kemudian ada bahasa Arab, ya, kemudian ada pembinaan yang disebut dengan tarbiyah bagi anak kita, ya. Dan tentu saja ya kurikulum yang disiapkan oleh pemerintah itu kita kombinasikan. Ya, sehingga betul-betul anak-anak kita ini dari sisi akademik tidak akan ketinggalan. Ya, dia tetap berprestasi, ya, kemudian akidahnya terjaga, ibadahnya baik, ya, kemudian akhlaknya juga akhlakul karimah. Nah, ini yang kita profil yang kita ingin hasilkan, yang kita ingin hadirkan di tengah-tengah umat, sehingga betul-betul Wahda Islamiyah ini adalah merupakan salah satu ormas yang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, tentu mungkin Pak Topan kaitannya dengan Bamu Amalat ini juga seperti saya katakan tadi ya, ini mungkin yang harapan kita mungkin ke depan ini banyak anak-anak kita yang terdampak ya dari sisi ekonomi, mungkin bisa membantu dari sisi bagaimana penyiapan beasiswa lebih besar lagi.
Jadi mungkin bukan cuma besar nilai nominalnya itu, tapi jangkauannya itu, ya kan? Nah ini sekarang di Cibinong, alhamdulillah tahun lalu itu anak-anak ini sekarang sudah naik kelas 3. Jadi mungkin nanti akan ada lagi di saya sebutkan tadi di Bengkulu, kemudian di Jambi, kemudian di Banjarmasin, kemudian di mana daerah-daerah yang ada muamalat lah. Nah sehingga ini betul-betul bisa dirasakan juga. Ya, bank muamalat sebagai bank umat yang didirikan oleh, rasakan manfaatnya untuk umat. Nah ini saya kira yang paling penting, karena ya, saya yakin di era pandemi yang sudah mulai masuk ke ini tahap kedua ini, saya tidak tahu seperti apa lagi ya, tapi dari media-media yang kita baca itu sekarang meningkat ya, Eropa meningkat, bahkan terjadi mutasi gen ya, kita tidak tahu seperti apa lagi tuh ya. Nah ini yang membutuhkan perhatian kita, kepedulian kita untuk bisa bersama-sama mengentaskan apa yang disebut dengan anak-anak kita ini tidak boleh kehilangan jam untuk belajar, ya tidak kehilangan jam untuk bersekolah, ya tidak kehilangan kesempatan lah. Nah itu saya kira harapan dari kami itu, dan kepada para orang tua yang pada kesempatan hari ini menonton acara bincang-bincang pagi bersama YPWI dan Bank Muamalat, bisa mengklik atau melihat langsung di website masing-masing. Ya, karena di situ ada patokannya. Sudah dibuatkan link juga oleh Mumtaz. Ya, kemudian di situ juga kita bisa melihat apa-apa saja yang bagaimana visi misi sekolah kita, bagaimana fasilitas yang tersedia, bagaimana kurikulumnya. Ya, saya kira lengkap di situ. Nah, ini kita harapkan orang tua bisa mengklik itu lebih jauh. Kenal lebih dekat sedikit tadi terhadap yang harapan saya itu untuk memperluas jangkauan beasiswanya itu. Iya. Terima kasih Ustaz. Ya. Jadi alhamdulillah kalau hal yang seperti itu Ustaz sudah dirasakan tahun lalu Ustaz ya. Iya, alhamdulillah. Karena memang Bank Muamalat itu punya yang namanya Baitul Mal Muamalat. Yang tidak lain adalah untuk menyalurkan bantuan-bantuan sosial itu tadi. Ya. Jadi baik dari tingkat sekolah dasar menengah sampai atas, bahkan sampai perguruan tinggi juga kita sudah menyalurkan Ustaz. Alhamdulillah. Saat ini yang paling banyak memang terarah itu kepada bantuan COVID ini ya Ustaz ya. Ya. Jadi memang juga sesuai apa yang sekarang ini terjadi. Tapi memang Ustaz kalau untuk pendidikan itu tidak akan berhenti Ustaz. Ya. Jadi insya Allah Bank Muamalat dan Baitul Mal Muamalatnya insya Allah akan selalu melihat hal-hal yang seperti ini. Bahkan sampai ke pelosok itu saja Ustaz. Masya Allah. Jadi pada saat ada yang seperti itu Ustaz, bisa dibantu dari YPWI untuk menyampaikan ke kami. Betul. Listnya seperti apa, lalu nanti kami bantu untuk sampaikan ke BMM ini. Iya. Jadi mungkin ini pemirsa yang berada di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi ya, yang ada sekolahnya Wahda itu ya. Jadi di Makassar, kemudian di Anak Banua, Goa, kemudian Cibinong, Depok ya. Ini sebentar lagi Sawangan ini, mudah-mudahan ini tahun ini selesai gedungnya ya. Kemudian Muna Barat dan Bima ini bisa mendengar ya, sehingga ini bisa dimanfaatkan lah ya oleh para orang tua atau guru-guru kita, bisa menginformasikan ya, sehingga ini betul-betul dirasakan ya. Jadi saya kira ini sangat bermanfaat patokannya apa yang dilakukan oleh Bank Muamalat ya. Jadi ini bukan bagian dari CSR, tapi memang Baitul Malnya ya. Iya, memang kita ada filantropi juga Ustaz. Oh gitu. Iya. WIS ya, dan Lasnas lah Ustaz. Oh gitu. Lembaga nasional juga yang seperti yang Ustaz sampaikan tadi bahwa Bank Muamalat hadir dari umat dan pasti untuk umat. Umat ya, betul. Ya, alhamdulillah saya baru pada saat awal tahun 2019 kemarin itu langsung masuk di bulan Ramadan. Itu juga langsung dibagikan bantuan-bantuan untuk seperti bahan pokok ya Ustaz ya. Sembako juga dibagikan ke penghafal Al-Qur'an. Alhamdulillah. Jadi memang hal-hal ini sudah menjadi program kami Ustaz. Jadi bukan hal yang harus diminta dulu, tapi memang sudah ada program. Cuman memang kami butuh bantuannya untuk pemberitahuan dan informasi yang ternyata di mana ada seperti ini, jumlahnya seperti ini, dan bagaimana sampai kita bisa mencairkan bantuan tersebut. Dan insya Allah Ustaz. Iya. Jadi mungkin prosedurnya berarti
para guru-guru kita yang ada di sekolah atau pondok pesantren itu melis ya, mendata itu anak-anak kita ya, mana di antara mereka yang butuh bantuan ya untuk diberikan seperti itu ya. Saya kira ini bagus sekali, informasi yang sangat berharga bagi para pengelola yang ada di daerah ya, sekolah-sekolah Wahda Islamiyah untuk memperhatikan ini. Jadi ini alhamdulillah saya lihat di hampir di semua wilayah yang ada di Indonesia ini menonton acara kita ini ya, ada mulai dari di Sulawesi Selatan ini hampir semua ya, kemudian di Muna Barat juga, kemudian ada di Cibinong, ada di Anak Banua dan Bima ya, ini semua menonton acara kita. Mudah-mudahan ya informasi yang sangat berharga ini bisa ditindaklanjuti lah ya, artinya tadi sudah ada contoh yang kita bisa berikan di Cibinong itu dapat 10 orang. Ini lumayan besar itu. Jadi 1 juta bayar SPP-nya, kemudian sisanya diberikan kepada anak-anak kita. Ya, itu selama 6 bulan, artinya ya ini sangat membantu mereka lah ya. Dan ini tentu kita sangat berharap bahwa apa yang sudah dilakukan atau dikerjakan oleh BEM Muamalat ini saya kira perlu untuk diteruskan ya, dilanjutkan dan dikembangkan. Sebab ini sangat bermanfaat terutama bagi saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan dari sisi ekonomi. Iya. Dan pemirsa Umat TV yang sangat berbahagia, insya Allah secara rutin ya ini kerjasama kita dengan Umat TV dengan Yayasan Pesantren Wahda Islamiyah Makassar ya, yang berada di Wahda ini insya Allah akan tampil setiap Sabtu ya, Sabtu pagi ya, dengan tema yang tentu beragam ya. Nanti mungkin kita akan perlihatkan juga bagaimana sekolah-sekolah Wahda ini dari sisi fasilitasnya, kemudian proses pembelajarannya ya, bahkan untuk anak-anak kita juga yang anak-anak kita yang ingin masuk ke sekolah-sekolah Wahda ini bisa melihat ternyata fasilitasnya Wahda seperti ini. Ya, tentu bagi guru-guru orang tua yang ingin juga mengetahui bagaimana sistem kurikulumnya yang digunakan juga kita akan tampilkan, dan ini secara berjenjang ya. Jadi kita akan ada PAUD ya, ada SD, ada SMP, ada SMA, tahfiz Quran, kemudian bahkan STIBA. Ya, jadi STIBA ini merupakan salah satu perguruan tinggi ya. Jadi STIBA itu adalah kepanjangan dari Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab. Nah, di sini ini kita godok memang ini mahasiswa untuk bagaimana mereka bisa menimba ilmu-ilmu syar'i, kemudian bisa juga sekaligus belajar bahasa Arab, sehingga nanti ketika mereka tamat ya bisa kita sebar ke daerah-daerah. Nah, ini menjadi satu kekuatan lah ya, kekuatan bagi para orang tua yang betul-betul menginginkan anaknya untuk menjadi orang-orang yang bisa dimanfaatkan untuk umat ke depan. Nah, saya kira ini yang menjadi perhatian kita ya Pak Tovan ya. Mudah-mudahan ini ke depan ya BEM Muamalat terus mensupport kami ya, terutama dari sisi bagaimana menyiapkan tadi itu untuk membantu saudara-saudara kita yang dari sisi ekonomi kurang beruntung. Dan saya kira ini yang menjadi perhatian kita. Mudah-mudahan para orang tua setelah mendengarkan apa yang menjadi penjelasan kami di bincang-bincang pagi ini bisa melihat ya, silakan untuk masuk ke website kami ya, di YPW.id juga ada juga yang di sekolah-sekolah kita ya. Sekolah, klik saja sekolah Wahda, apakah itu SD, PAUD, SD, SMP, SMA, insya Allah itu akan langsung muncul ya. Demikian juga kalau kita klik Wahda.id itu akan langsung muncul juga di situ ya, itu secara ormasnya. Tapi kalau khusus untuk yayasan kita ini yaitu ypwi.org.id ya, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi satu sarana untuk kita memberikan pencerahan kepada para orang tua, apalagi di masa pandemi ini, bahwa sering-seringlah kita untuk mencuci tangan ya, kemudian jaga jarak, kemudian istilahnya kita jaga 3M. Yang pertama jaga iman ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita terhindar. Ya tentu ada usaha yang kita lakukan, yaitu yang kedua adalah imun. Ya, imun bagaimana menjaga kesehatan kita ini supaya betul-betul terhindar dari itu. Ya, makan ditambah dengan vitamin ya, kemudian
tentu makanan-makanan yang kita makan juga itu ya paling tidak bergizi lah, punya gizi. Berarti ada duitnya, Ustaz. Iya. Usaha ini untuk meningkatkan imun kita. Setelah itu tawakal. Tawakal kepada Allah ya. Jadi saya kira ini yang menjadi bincang kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, dan kita diberikan kesehatan. Kalau tidak penting dosa keluar Pak Topan, ya. Betul. Daripada kita jalan ke sana kemari kemudian nggak penting ya. Ini kan virus ini kita nggak tahu ini. Hal yang tidak kelihatan ini. Hal yang tidak kelihatan, hal yang gaib sekali ini. Iya. Ya, makanya memang dalam suasana seperti ini ya, saya ingat di Spanyol itu kan pernah terjadi flu, ya, flu Spanyol itu ya pada tahun 17 itu berlangsung selama 2 tahun. Ya, nah ini kita tidak ingin hal itu terjadi. Ya ini kalau misalnya sekarang pandemi ini kemudian naik lagi, tidak tertutup kemungkinan ya bisa jadi masuknya nanti kita itu di tahun ajaran baru lagi. Ya meskipun pemerintah sekarang sudah mengagendakan ya untuk masuk di Januari, tapi ini saya yakin pemerintah daerah nggak mau ngambil risiko ini. Jadi semua tergantung kesadaran kita. Pemerintah lakukan program pencegahan atau pemutusan rantai COVID ini, kalau kita tidak sadar akan itu ya sama juga. Betul sekali. Jadi tergantung kita. Jadi saya kira ini ya yang yang menjadi perhatian kita, dan insya Allah ya pekan depan kita akan melanjutkan dengan tema yang berbeda dari hari ini. Saya kira demikian. Alhamdulillah hadanallahu iyyakum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.